Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar teknik otomotif. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang memberikan motivasi pada pagi hari ini? Oke, silakan. Oke, tetap bahagia walaupun bagaimana kondisinya luar biasa. Oke, sebelum belajar kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Oke, berdoa selesai. Saya cek dulu kehadirannya. Oke, selanjutnya silahkan kalian buka link yang sudah saya share di grup. Silahkan kalian cek ya. Untuk pagi hari ini, kita akan pembelajaran menggunakan Google Site yang bisa diakses oleh siswa kita melalui Android. Kita buka di sini Google Site seperti biasa. Pembuatannya melalui Drive, kemudian lainnya kita cari yang Google Site. Di sini banyak sekali materi yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tuangkan untuk materi-materi anak kita, peserta didik kita. Oke, di sini ada beberapa materi. Ini adalah Google Site saya. Google Site ini saya modifikasi untuk bisa dilihat dengan melalui Android siswa ataupun saya sendiri menggunakan Android saya. Tadi sudah saya buat mode HP ya atau Android ya. Di sini saya buat dengan ini start yaitu mulai. Di sini ada beberapa aplikasi atau beberapa fitur yang bisa kita buat atau kita gunakan untuk anak-anak kita. Di sini ada biasa, setiap pagi kita akan memberikan motivasi pagi. Nah, ini motivasi kita. Ini adalah pembelajaran kita hari ini. Kita bisa ambil dari YouTube, kemudian kita putar. Setelah motivasi pagi, nanti anak-anak siswa kita disuruh mengambil kesimpulan apa kira-kira dari video motivasi pada pagi ini. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan, kita kembali ke home. Untuk motivasi pagi sudah, berarti kita memberikan asesmen diagnostik. Kita ingin melihat seberapa asesmen atau tingkat pemahaman siswa mengenai alat tangan. Ini kita scroll ke bawah. Ini bentuk asesmen diagnostiknya kita buka. Ini saya buat menggunakan Google Form. Ini tinggal kita tulis saja nama siswa, kita buat Rustiana. Kemudian apa kegiatan sepanjang di rumah, apa hubungannya dengan otomotif. Kita bisa tulis, anak-anak bisa nulis memasang atau mengecek spion. Ini paling mudah, mengecek bahan bakar. Kemudian kita scroll ke atas lagi, sebutkan satu hal dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Oh, tulis saja semua menyenangkan. Karena hidup kita harus bahagia. Kemudian sebutkan alat tangan yang di rumah kita. Kita tulis saja yang ada. Ada obeng, kemudian ada kunci, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Pernahkah kalian pergi ke bengkel? Alat apa saja yang pernah kalian lihat? Oh, tentunya pernah ya. Kita bisa pada saat itu ganti oli dan lain sebagainya. Alat yang ada biasanya ya ada kunci, kemudian ada kompresor, dan masih ada lagi yang lainnya. Apakah kalian bisa menggunakan alat otomotif yang ada di rumah? Nah, pasti bisa kan, karena alat tangan itu penggunanya menggunakan tenaga manusia. Kalau sudah, kita kirim asesmen diagnostiknya. Ini tidak saya buat skor, karena ini adalah tingkat pemahaman awal dari peserta didik. Kita kembali ke materi di sini. Ini nanti kita bisa lihat pengerjaan dari peserta didik. Siswa itu dari sini. Nah, sudah kita buka. Kemudian kita ke scroll ke atas, kita kembali ke home lagi. Setelah memberikan asesmen diagnostik, biasanya kita itu memberikan materi. Nah, ini materi yang saya buat
Materi yang saya buat ini saya hubungkan dengan Canva, saya sinkronkan. Yang ini bentuk PPT yang sudah saya download di Canva. Yang ini adalah dari Canva sendiri. Langsung kita menuju Canva-nya. Peserta didik kita juga langsung bisa memilih mau pakai PPT apa langsung di Canva. Karena di Canva ini luar biasa banyak sekali fiturnya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari, ini berarti kita menerangkan dulu alat bengkel, kemudian alat ukur dan servis diagnostik. Ini adalah untuk elemen kita pada pagi hari ini. Elemen ini yaitu isinya mengenai peralatan dan perlengkapan di bengkel otomotif adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan di tempat bengkel otomotif. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat memahami dan mengidentifikasi macam-macam alat tangan. Jadi di sini kita fokuskan adalah pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi macam-macam alat tangan. Jadi nanti anak-anak bisa memahami, bisa membedakan macam-macam alat tangan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Peralatan umum atau common tools atau general tools ini digunakan untuk pengetahuan sebelum kita fokus ke alat tangan. Di mana peralatan umum adalah peralatan atau common tools merupakan alat yang umum digunakan dalam proses pembongkaran, perbaikan, dan pemasangan kembali komponen-komponen otomotif. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Kemudian peralatan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan tangan atau hand tool yang menggunakan tenaga manusia dan peralatan tenaga yang menggunakan tenaga bantuan yaitu mesin atau listrik. Tetapi pada hari ini kita akan fokus mengenai peralatan tangan atau hand tool. Ini ada beberapa contoh di gambar macam-macam alat tangan. Sebelum kita membahas macam-macam jenisnya, kita bisa mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa ya itu alat tangan. Nah, alat tangan adalah peralatan yang digunakan di bengkel otomotif dengan mengandalkan tenaga manusia. Beberapa contohnya ada kunci pas, kemudian ada macam-macam obeng, ada macam-macam tang, ada macam-macam palu, gergaji, senetep, kemudian ragum, pahat, dan kikir. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kunci. Nah, yang pertama adalah macam-macam kunci. Kalau kalian nanti ketemu dengan pelajaran bahasa Inggris, silakan kalian terapkan apa toh itu bahasa Inggrisnya kunci, yaitu wrench atau spanner. Macam-macam kunci. Satu ada kunci soket, ada kunci pas, ada kunci ring, ada kunci nepel, kunci L, dan kunci pipa. Nah, yang di sini, yang di tayangan ini adalah gambar dari kunci sok. Nah, apa toh? Kunci sok itu, kunci sok ini adalah terdiri dari satu set kunci, mulai dari nomor 6 sampai nomor 24 ringnya. Di sini ring yang kecil-kecil ini ya. Penggunaannya sangat diutamakan dalam mengencangkan atau mengendorkan baut dan mur. Fungsinya ini hampir sama dengan fungsi kunci ring, kunci pas, yaitu mengendorkan dan mengencangkan baut ataupun mur. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada kunci pas, berarti ada macam-macam kunci. Nah, ada kunci pas. Kunci pas itu yang ini ya. Yang ini yang paling bawah. Jadi ujungnya ini terbuka, ini namanya kunci pas. Kanan kiri terbuka. Kemudian ada kunci kombinasi, sebelah kanan bentuknya bundar atau seperti ring, yang sebelahnya adalah terbuka. Yang satunya adalah kunci ring, ujung kanan dan kiri sama-sama bundar. Ini adalah identifikasinya. Terus kunci ini digunakan untuk apa? Sama, digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan mur dan baut, yaitu dengan tingkat kekencangan yang rendah, sehingga sekiranya menggunakan tenaga manusia, mur atau baut itu dapat dikendorkan atau dikencangkan.
Kita lanjut ya. Seterusnya adalah kunci nepel atau floor nut spanner. Di sini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur, yaitu pada sambungan pipa. Contohnya penggunaannya untuk sambungan pipa rem atau pipa injektor atau injektor line. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kunci L atau Allen key. Nah, ini bentuknya identifikasinya. Kunci L ini bengkok, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nanti tergantung media lubang dari kunci L yang mau kita gunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan. Terus fungsinya kunci L apa toh? Oh, ini untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur yang kepalanya menjorok ke dalam dan mempunyai bentuk segi 6 atau bintang. Ini kunci L ini juga sering disebut kunci L bintang, kunci L segi 6. Kita lanjut ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kemudian adjustable branch atau kunci Inggris. Oke, kunci ini mempunyai keuntungan di mana ujung kepala pipa ini ya, ujung kepalanya dapat disetel kecil ataupun besar sesuai dengan mur atau baut yang akan kita kencangkan atau kita kendorkan. Yang mana yang digunakan ini, ada gerigi-gerigi ini digunakan untuk memajukan giginya ke depan ataupun ke belakang. Oke, selanjutnya ada kunci pipa. Nah, ini digunakan untuk kunci pipa. Ini sama. Kuncinya untuk sama mengencangkan dan mengendorkan, tapi hanya untuk ulir pipa. Ini fungsinya hampir sama. Hampir sama dengan kunci Inggris. Ini bisa disetel maju atau mundur sesuai dengan ukuran ulir pipanya. Oke, kita teruskan ya. Kemudian obeng, screwdriver. Nah, ini identifikasinya. Apa tuh obeng itu? Yaitu alat untuk mengencangkan atau mengendorkan ulir dengan obeng kepala khusus. Biasanya obeng memiliki berbagai ukuran, baik ukuran tangkai maupun mata obengnya. Di bengkel otomotif terdapat berbagai jenis kepala obeng, diantaranya ada obeng main, obeng plus, dan obeng bintang. Nah, ini berbagai macam ya. Yang ini adalah obeng main karena bentuknya strip. Ini obeng plus, kemudian ada obeng bintang. Bintang ini bermacam-macam jenisnya ya, tergantung nanti baut yang akan kita kendorkan atau kita kencangkan. Selanjutnya ada tang atau pliers, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, misalnya untuk memotong, menjepit, memegang benda kerja, dan membengkokkan benda kerja. Sekarang kita lihat jenisnya. Nah, ini ada namanya tang potong. Nah, ini tang potong ya. Kemudian ada namanya tang lancip. Ini namanya tang lancip. Kemudian ada namanya tang slip joint. Nah, ini identifikasi bentuknya. Kemudian ada tang sirklip. Nah, ini biasanya digunakan untuk melepas sirklip. Sirklip itu seperti cincin di mana tidak tertutup penuh, yang bisa dilebarkan ujungnya dan bisa dikecilkan, biasanya sebagai pengunci. Kita teruskan ya. Kemudian ada palu, berbagai macam jenis palu yang bisa kita temui di bengkel otomotif ataupun di rumah. Kalau palu ini pastinya untuk memukul, tergantung memukulnya benda keras atau benda yang lunak. Di sini ada berbagai macam palu, ada palu besi, ada palu tembaga, ada palu plastik, kemudian ada palu karet. Nah, nanti tergantung fungsinya, tergantung benda yang akan dipukul. Nah, ini jenis-jenis palu ya, tadi yang sudah saya berikan. Ini macamnya, ini palu kayu, ini palu plastik, ini palu karet. Kita teruskan ya. Gergaji logam. Nah, ini biasanya kalian lihat di rumah. Biasanya untuk geraji
logam, biar lebih mudah. Ini karena menggunakan tenaga tangan, berarti tidak ada alat bantu mesin. Kemudian ada pahat, ini biasanya digunakan untuk mahat kayu. Kemudian memotong rivet. Kemudian untuk memotong kepala baut, plat. Kemudian ini penggunaannya dengan dipukul atau dibenturkan menggunakan palu logam. Biar bisa ujungnya ini memotong. Kemudian ada ragum atau vise, yaitu ragum digunakan untuk menjepit dan memegang benda kerja yang akan dipotong, dikikis atau dibor. Nah, ini di bengkel kita ini banyak sekali berbagai macam ukuran, ada yang 4 in, 6 in, 8 in dan seterusnya. Kemudian untuk materi hari ini selesai. Berarti hari ini kita mempelajari apa saja? 1. Mempelajari macam-macam alat tangan, mempelajari identifikasi alat tangan, kemudian mempelajari fungsi macam-macam alat tangan. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa ya, dibuka lagi link di Google Sheet-nya, di aplikasi itu, media pembelajaran. Jangan lupa mengisi umpan balik, nanti saya bantu cara mengisinya. Oke, untuk materi, ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa tanya ya melalui WA atau melalui langsung dengan menemui Burus di kantor. Yuk kita teruskan yuk yang lainnya. Kita kembali ke home. Habis ini kita akan melaksanakan evaluasi. Nah, ini asesmen sumatif, ini evaluasi Burus buat menggunakan kuisis. Kita buka sama-sama. Sudah dibuka semua ya? Tunggu sebentar launching. Ini diklik pratinjo sebagai sisa biar kalian bisa mengerjakan. Sebentar, masih loading. Oke, silakan kalian mengerjakan. Oke. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Oke, karena untuk asesmen sumatifnya selesai, kita lanjutkan ya, yaitu umpan balik. Nah, umpan balik untuk pelajaran hari ini. Kita cari dulu fiturnya. Kita klik. Nah, ini masih ingat ya, ini foto kita bersama setelah pembelajaran. Tetap semangat, tetap bahagia. Umpan balik. Nah, ini umpan balik. Yuk, silakan dibuka. Ini caranya diklik seperti ini. Kita buka. Ini menggunakan Padlet. Nah, padlet.com ini lebih mudah, lebih simpel. Kalian tidak usah menyobek kertas. Kalian bisa nulis di sini. Nah, ini umpan balik materi dasar-dasar teknik otomotif alat tangan. Setelah anak-anakku diterangkan tadi materi mengenai alat tangan, silahkan mengisi umpan balik tentang materi alat tangan hari ini. Mengisinya di sini ya, komentar, diklik, nah terus tulis di sini. Nah, oh komentarnya, Alhamdulillah jadi paham macam-macam alat tangan. Ini contohnya ya. Kemudian klik berkomentar. Nah, ini umpan baliknya terus muncul. Oke. Kita kembali. Kalau mau reaksinya oh suka, berarti ini diklik aja. Lah, suka. Oke ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengisi umpan balik. Ini saya close dulu. Kalian silakan buka di Android kalian. Oke, setelah 15 ini, silakan media pembelajarannya dikembalikan di home, kemudian di halaman mukanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, terima kasih. Kalau masih ada yang belum paham, bisa menemui Bu Rustiana. Untuk pembelajaran online hari ini, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Kita bisa, kita luar biasa.